Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara di pagi hari ini. Matius pasal 7 mulai ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hal pengabulan doa, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, perikop ini diberi judul hal pengabulan doa, di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rindukan daripada Tuhan. Dan saudara, hari ini saya rindu kita belajar, jika ada yang menjadi kerinduan kita dari Bapa di sorga dan kita rindu Dia mewujudkan itu di dalam kehidupan kita, maka ada hal yang penting untuk kita belajar bersama dan pahami bersama di pagi hari ini saudara, sehingga hal tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana yang pertama, di ayat 11 Yesus menegaskan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus memberi perbandingan di sini antara orang-orang yang sedang Dia ajar, murid-muridnya yang sedang Dia ajar, bagaimana mereka berlaku sebagai seorang bapa kepada anak-anaknya. Di mana di ayat 9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anak-anaknya jika ia meminta roti, atau memberikan ular jika ia meminta ikan? Jadi Yesus mempertanyakan itu, adakah satu orang saja dari antara kamu yang ketika anak-anakmu meminta roti dan diberi batu, dan ketika anak-anakmu meminta ikan diberi ular? Pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab, artinya bahwa tidak akan ada dari antara mereka yang melakukan itu. Dan kemudian Yesus menegaskan bahwa jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik
kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Yesus menyebut mereka bahwa jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Sedangkan ayat 9 dan 10 itu yang Yesus tegaskan di sana adalah bahwa mereka Bapa yang baik sebenarnya. Karena dia berkata, saudara, kamu tidak akan memberi batu kepada anakmu yang meminta roti, kamu tidak akan memberi ular kepada anakmu yang meminta ikan. Artinya mereka Bapa yang baik, yang tidak akan melakukan hal yang jahat seperti itu. Tetapi kemudian ayat 11 dia berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Artinya Yesus mau membandingkan mereka sebagai Bapa yang baik bagi anak-anaknya dibandingkan dengan Bapa di sorga. Yesus menyebut bahwa mereka adalah orang jahat. Artinya perbandingan kebaikan mereka kepada anak-anaknya itu jauh sekali dengan kebaikan Bapa di sorga kepada kita, anak-anaknya. Artinya apa, saudara? Pagi hari ini yang saya rindu kita paham dari firman Tuhan ini adalah bahwa Bapa kita di sorga melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Allah yang kita sembah memposisikan dirinya sebagai Bapa bagi kita. Dan kalau kita saja Bapa di dunia ini ingin melakukan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, Yesus menegaskan, apalagi Bapamu yang di sorga. Sebaik-baiknya kamu Bapa di dunia ini dibandingkan dengan kebaikan Bapa di sorga, kamu kelihatan jahat. Demikian kira-kira, saudara. Apalagi Bapamu di sorga, dia akan melakukan yang terbaik. Saya sebagai seorang Bapa, saya berjuang melakukan yang terbaik bagi anak-anak saya. Bahkan melakukan lebih dari apa yang mereka harapkan. Dan saya percaya bahwa itulah kerinduan setiap seorang Bapa. Dia rindu melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan kalau dibandingkan dengan kerinduan Bapa melakukan yang terbaik bagi kita, itu jauh sekali, saudara. Jika demikian, saudara, dalam perjalanan hidup kita, di mana kita memiliki Allah sebagai Bapa kita, kita harus menyadari bahwa betapa baiknya dia dan dia melakukan yang terbaik. Dia rindu melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dia rindu melakukan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi kondisi saudara saat ini, dia rindu melakukan yang terbaik bagi saudara. Dalam usaha pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dia rindu melakukan yang terbaik. Dia Bapa yang rindu mengerjakan yang terbaik bagi saudara anaknya. Jika saudara memahami itu, saudara, maka dalam saudara menjalani hidup saudara, saudara akan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara akan berharap kepada Dia. Saudara akan meminta kepada Dia. Karena saudara tahu bahwa Bapa pasti melakukan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Terlalu banyak orang yang bertuhan, saudara, yang menyembah Tuhan, yang mengikut Yesus, yang tidak memahami bahwa Tuhan sendiri begitu rindu melakukan yang terbaik. Bahkan nyawanya sendiri dia serahkan, saudara. Nah, orang yang tidak memahami demikian, ketika mereka mengalami satu masalah, maka mereka akan mempertanyakan Tuhan. Apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan baik? Bahkan jauh-jauh nanti akhirnya mereka akan mempertanyakan, apakah Tuhan ada? Dengar, saudara, saat ini sebagai anak-anak Tuhan, hal yang sangat mendasar yang perlu kita pahami secara mendalam adalah bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang baik bagi kita, dan Dia melakukan yang terbaik. Pahami itu, pegang itu dalam kehidupan saudara, bahwa Dia melakukan yang terbaik. Hari ini dalam saudara melakukan segala kegiatan saudara, pahamilah bahwa Allah sedang mengerjakan yang terbaik bagi saudara. Sekalipun terkadang-kadang waktunya tidak seperti yang kita inginkan, karena seringkali sebagai manusia yang kita inginkan itu segera. Tetapi Tuhan punya waktu yang terbaik. Pada prinsipnya, saudara, sekalipun hari ini apa yang saudara rindukan belum terwujud, pada prinsipnya Allah punya waktu yang terbaik dan Dia mau mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan saudara.
Dan kemudian ayat 7 dan 8 di sana dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Yang kedua yang perlu kita pahami saudara, bahwa harus ada usaha. Meminta, mencari, mengetok, itu berbicara tentang usaha yang kita lakukan. Ya, di satu sisi Allah pasti akan mengerjakan yang terbaik. Dia rindu mengerjakan yang terbaik. Dia Bapa yang begitu baik dan rindu mengerjakan perkara-perkara yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi bagian kita juga adalah lakukanlah yang terbaik, usahakanlah yang terbaik, kerjakanlah yang terbaik. Mintalah, carilah, ketoklah. Itu adalah sebuah usaha yang harus kita lakukan. Kita memohon dari Dia, kita mencari, mengerjakan, mengetok. Ada usaha yang kita lakukan, itu bagian kita saudara. Dan dalam melakukan usaha itu seringkali dibutuhkan ketekunan. Lakukan dengan cara yang terbaik dan lakukan dengan tekun. Maka dengan demikian Bapa kita yang baik akan mengerjakan yang terbaik bagi kita. Teruslah berusaha saudara. Dalam doa-doa saudara, dalam meminta kepada Tuhan, mintalah terus, sekalipun sampai hari ini sekian lama saudara sudah meminta dan saudara belum mendapatkan jawaban, teruslah meminta. Teruslah berusaha. Karena akan tiba waktunya Allah akan menyatakan perkara besar. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik yang rindu mengerjakan yang terbaik bagi kita saudara. Saudaraku, ada satu peristiwa yang sangat membekas bagi saya, dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Satu kali saya ada di rumah, dan kemudian saya sedang mengerjakan sesuatu di belakang. Dan kemudian saudara, saya dengar ada orang yang mengetok, tapi karena jauh tidak jelas terdengar. Ketika saya dengar ada orang yang mengetok pintu, akhirnya saya datang ke depan, saya mau buka pintu depan. Dan waktu saya berjalan ke sana, saya buka, saya lihat ke sekeliling, tidak ada orang. Tetapi beberapa waktu kemudian saya bertemu dengan seseorang dan dia berkata, semalam saya datang ke rumah, saya perlu sesuatu. Tetapi saya ketok-ketok dan Bapak tidak ada di rumah. Saudara, padahal pada waktu itu saya sudah dengar ketokannya. Kalau dia sabar sebentar lagi saja, maka saya sudah akan datang membuka pintu, dan kemudian apa yang dia butuhkan saya akan lakukan. Tapi karena dia tidak tekun dalam usahanya untuk mengetok, akhirnya dia berhenti dan kemudian dia pulang. Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Demikian juga saudara, dalam usaha kita, perjuangan kita, ketekunan kita, memohon, meminta, berusaha mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita, kerjakanlah itu dengan penuh ketekunan. Kalau saudara kerjakan yang terbaik dan kemudian saudara tekun, dengar Dia Bapa yang baik, pasti akan mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Hari ini kembali saudara akan melaksanakan kegiatan saudara sepanjang hari ini. Tetapi pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama sebentar lagi saudara. Dan hari ini renungan firman Tuhan bagi saudara adalah bahwa Tuhan Bapa kita yang baik, Dia adalah Bapa bagi saudara, dan Dia mau mengerjakan yang terbaik dalam hidup saudara. Dia mau mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Dalam usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, masa depan saudara, studi saudara, Allah mau mengerjakan yang terbaik. Dan apa yang menjadi bagian kita? Lakukan yang terbaik. Berusahalah. Di mana di sini dikatakan ayat 7 dan 8, mintalah, carilah, ketoklah. Artinya ada usaha, ada perjuangan yang kita lakukan dengan cara yang terbaik dan kita lakukan dengan tekun, maka pada akhirnya Bapa kita yang baik akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita.
Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Biarlah firman Tuhan ini jadi pegangan bagi saudara, menguatkan saudara dalam melakukan segala aktivitas saudara, sekalipun mungkin ada pergumulan. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik bagi saudara. Bagian saudara adalah berusaha terus, tekun terus, kerjakan yang terbaik, minta kepada Tuhan, kerjakan yang terbaik dalam usaha pekerjaan saudara, dan tekun saudara mengerjakannya. Pada akhirnya saudara akan melihat Allah mengerjakan yang terbaik. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis.
Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka
memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan, ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.